Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Hasanah, NIM T 2019-1006. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif Piaget, konstruktivisme dan teknologi, serta mengevaluasi teori Piaget. Yang pertama yaitu strategi pemikir operasional formal yang terjadi pada remaja. Strateginya yang pertama, menyadari sebagian besar remaja bukanlah pemikir operasional formal. Yang kedua, mengusulkan masalah dan mengajak siswa untuk membentuk hipotesis tentang bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, menghadirkan masalah dan menyarankan beberapa cara agar siswa mengajukan pertanyaan yang merangsang siswa untuk mengevaluasi pendekatan tersebut. Yang ketiga, mendefinisikan bagaimana melakukan eksperimen yang memerlukan pemisahan dan kontrol variabel. Yang kelima, mendorong siswa untuk menulis makalah. Kemudian siswa dibimbing bagaimana mengatur tulisan mereka dalam hal lebih umum dan spesifik. Yang selanjutnya, teori kognitif Piaget. Menggunakan teori Piaget sebagai panduan dalam membentuk karakter anak-anak di kelas 7 dan 8, mereka dapat bergerak dari beton ke tahap abstrak dalam proses kognitif. Dalam proses tersebut, ketika seseorang mengajar beberapa materi, mereka akan menggunakan metode yang berbeda untuk membantu siswa memahami konsep yang diajarkan oleh pendidik, sehingga mereka dapat mengerti dan memahami konsep tersebut. Selanjutnya, Piaget, konstruktivisme dan teknologi, yaitu keterkaitan antara Piaget, konstruktivisme dan teknologi. Dapat disimpulkan bahwa gagasan dasar konstruktivisme adalah siswa belajar paling baik ketika mereka secara aktif membangun informasi dan juga pengetahuan informasi dan juga keterampilan. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi teori Piaget. Yang pertama, kontribusi. Konsep teori Piaget yang termasuk asimilasi, akomodasi, keabadian objek, egosentrisme, pelestarian, dan penalaran hipotetis, dan juga dedukatif. Yang selanjutnya yaitu teori kritik Piaget. Teori kritik Piaget menjelaskan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, ietisme, yaitu kompetensi anak-anak dilihat dari kemampuan kognitif muncul lebih awal daripada yang diperkirakan. Yang kedua, Piaget terdiri dari tahapan sebagai struktur kesatuan pemikiran yang menyatu. Namun beberapa konsep operasional konkret tidak muncul secara bersamaan atau tidak muncul saat bersamaan. Yang ketiga, melatih anak-anak untuk bernalar pada tingkat yang lebih tinggi dengan berada pada satu tahap kognitif atau profesional. Yang kelima, budaya dan pendidikan. Budaya dan pendidikan memberikan pengaruh yang lebih kuat, di mana anak-anak memperoleh keterampilan konservasi direalisasikan sejauh tingkat di mana budaya mereka memberikan praktek yang relevan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.